Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami dan memberkati kami dalam pelayanan firman pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang unik dalam kekristenan adalah soal rahmat, anugerah. Ya. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus, ia mendapatkan kasih karunia. Nah, itu yang tadi kita baca di dalam ayat pertama dan kedua disebutkan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini penting. Tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus. Artinya, apapun yang menjadi persoalan kita sebelumnya, kehidupan kita sebelumnya, ketika kita percaya kepada Kristus, tidak ada penghukuman di situ, ada pengampunan di sana. Itu yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, meskipun mereka sebelumnya orang yang jahat, misalkan orang yang tidak taat, tetapi ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka diperbarui dan kemudian tidak ada penghukuman buat mereka. Nah, pertanyaannya mungkin begini, lah kok bisa? Coba, kenapa bisa ketika kita percaya pada Yesus kok tidak ada penghukuman? Kok ada kasih karunia? Kenapa? Nah, itu dijelaskan di ayat yang ketiga, ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Maksudnya gimana? Nah, ini menjadi jelas sebenarnya kalau kita memahami siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu kan firman Allah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, ini penting. Ya, jadi manusia dan Allah kan terpisah.
Nah, untuk bisa menghubungkan itu, menyatukan itu, ya ketika yang ilahi mau menjadi manusia. Jadi ada jembatan gitu ya antara manusia dan Allah. Demikian juga dalam keselamatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka ia menjadi bersama dengan kita, ia menjadi bagian dari diri kita. Dan dikatakan di situ dia menanggung dosa ya dalam daging sebagai manusia. Tetapi sebagai Tuhan, ia kemudian bangkit dan kemudian maut itu dikalahkan. Ya, sebagai sepenuhnya Tuhan, Tuhan Yesus juga kemudian mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya untuk berada dalam rengkuhan Allah. Jadi itulah sebabnya kenapa kok melalui Yesus kita mendapatkan keselamatan. Karena hanya ketika Tuhan itu menjadi manusia, ia menjadi bagian dari kita dan menebus kita, dan sebagai yang ilahi, ia kemudian mengangkat kita berada dalam rengkuhan Allah. Itulah kasih karunia, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Kristus yang mau menjadi seperti kita dan kemudian mengangkat kita bersama dengan Allah. Karena dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita, berita baik ini, bahwa kita mendapatkan kasih karunia. Kita tidak berada di bawah penghukuman. Nah, yang seringkali menjadi persoalan itu justru kita yang seringkali menghukum diri kita sendiri. Kita sulit untuk maju ke depan karena berbagai pengalaman buruk di masa lalu yang membuat kita tidak bisa menerima diri kita. Ya kan, ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu, entah karena kesalahannya, entah karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kita sudah tidak ada lagi di bawah penghukuman. Karena itu terimalah diri Anda seperti Tuhan juga telah menerima Anda. Ketika kita tidak bisa menerima diri kita, maka akan sulit kita menerima orang lain dan juga kita menerima rahmat Tuhan. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak menghargai rahmat yang telah Tuhan berikan pada kita. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, sesungguhnya kita juga tidak akan pernah bisa menatap masa depan. Ingat, kita telah diperbarui dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk kita di masa depan kita. Ketika kita masih saja terus-terusan dikuasai oleh masa lalu kita, maka kita sedang menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baik di masa depan. Nah, ini yang penting untuk kita. Kita tidak lagi di bawah penghukuman, tetapi oleh karena kasih karunia kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan rengkuhan Allah, kita menjadi miliknya Tuhan. Yang kedua yang bisa kita renungkan dari sini adalah bahwa sebagai umat yang telah direngkuh oleh Tuhan, yang sudah menjadi milik dan menjadi umat Tuhan, maka kita juga diminta untuk hidup menuruti kuasa Roh Kudus yang diberikan pada diri kita. Nah, ini yang menjadi inti firman Tuhan mulai dari ayat 5 sampai yang ke-11 ya. Bahwa sesungguhnya ketika kita telah menjadi percaya pada Tuhan, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging tetapi menurut keinginan Roh. Kan begitu. Kenapa kok tidak menuruti keinginan daging? Karena keinginan daging telah dikalahkan. Ya, kita sudah beralih, kita menjadi miliknya Tuhan. Dan Roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Maka seharusnya yang kita buahkan ya buah-buah benih roh yang telah tertanam, yang telah ada dalam hati kita. Nah, cuma persoalannya seringkali kan terjadi dilema ya dalam diri kita, antara kita mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Jadi ini bicara soal ketaatan, soal pilihan. Keinginan daging itu apa sih? Keinginan daging itu adalah keinginan-keinginan diri kita sendiri, orientasi pada diri kita sendiri. Jadi antara keinginan daging dan keinginan roh itu berarti apakah kita akan menuruti keinginan kita, hawa nafsu kita, ambisi kita, ataukah kita lebih menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu tidak bisa sama, meskipun seringkali kita pengen Tuhan yang mengikuti keinginan kita. Dan ingat Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Bukankah seringkali kalau kita perhatikan yang menjadi persoalan yang membuat orang jatuh itu karena dia terlalu dikuasai oleh keinginan-keinginannya sendiri, ya kan? Orang tidak mau taat karena apa? Karena menuruti keinginannya. Orang nggak mau untuk berbuat baik, kenapa? Karena dikuasai oleh keinginannya. Orang tidak bisa mengampuni orang lain juga karena keinginannya, karena merasa terluka dan sebagainya. Sebaliknya, ketika kita dikuasai oleh keinginan roh, maka roh itu yang akan tinggal di dalam kita dan membuahkan buahnya, yaitu hidup dan damai sejahtera. Nah, seringkali kita harus bergumul dalam dua sisi ini. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita membuka diri supaya roh itulah yang menguasai kita, yang mengendalikan kita. Dan seringkali untuk mau turut dalam kehendak roh itu memang tidak mudah, butuh ketaatan, butuh keikhlasan untuk mengalahkan keinginan-keinginan diri kita sendiri, ambisi-ambisi kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Ia yang telah menyelamatkan kita, yang merengkuh kita menjadi umat-Nya. Oleh karena itu, biarlah kita membuka diri untuk senantiasa dipimpin oleh roh, sehingga Roh Kudus itulah Roh Kristus yang berdiam dalam diri kita, yang membuahkan dalam laku hidup yang membawa damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Kami dikuatkan sekaligus juga diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.